nggak kamu mikir bahwa di luar sana ada sesuatu yang mengirim sinyal ke arah kita? Di alam semesta ada ledakan yang lebih kuat dari miliaran matahari. Ada bintang yang bisa menelan seluruh tata surya kita. Dan ada struktur yang begitu besar hingga nggak masuk akal untuk dipikirkan. Ini bukan fiksi, ini nyata. Kamu akan melihat 10 fenomena paling gila di alam semesta. Siapa yang kirim sinyal ini? Fenomena ini disebut fast radio burst, ledakan gelombang radio yang sangat singkat. Durasi sinyalnya cuma milidetik, tapi energinya bisa setara dengan matahari selama berhari-hari. Yang aneh, beberapa FRB muncul sekali lalu hilang. Tapi ada juga yang berulang tanpa pola jelas. Ilmuwan menduga ini berasal dari objek ekstrim seperti magnetar atau fenomena kosmik yang belum kita pahami. Tapi sampai sekarang asal pastinya masih jadi misteri. Pertanyaannya, siapa atau apa yang mengirim sinyal ini? Tuliskan di kolom komentar, apalagi yang akan kita kupas. Satu teleskop nemuin ribuan planet. Satu teleskop berhasil menemukan ribuan planet baru. Teleskop ini bernama Kepler Space Telescope yang diluncurkan oleh NASA. Misinya sederhana, mencari planet di tata surya kita. Caranya cerdas. Kepler mengamati cahaya bintang dan mencari penurunan kecil saat planet lewat di depannya. Dari metode ini, Kepler berhasil menemukan lebih dari 2000 eksoplanet dan ribuan kandidat lainnya. Artinya, planet di alam semesta mungkin jauh lebih banyak dari yang kita bayangkan. Dan di antara ribuan itu, mungkin ada yang mirip bumi. Menurutmu, topik apa lagi yang perlu kita kupas? Bayangin, langitnya penuh planet. Ada satu bintang kecil dengan 7 planet berbatu di sekitarnya. Sistem ini disebut TRAPPIST-1, berjarak sekitar 40 tahun cahaya dari bumi. Yang bikin luar biasa, ketujuh planetnya punya ukuran mirip bumi, dan beberapa di antaranya berada di zona layak huni, di mana air cair bisa saja ada. Planet-planet ini juga sangat dekat satu sama lain. Bahkan dari permukaan salah satunya, planet lain bisa terlihat jelas di langit. Bayangkan satu langit dengan beberapa bumi lain terlihat. Kalau ada kehidupan di sana, kita mungkin punya tetangga di satu sistem. Menurutmu, topik apa lagi yang perlu kita kupas? Ini mata di luar angkasa. Ini bukan mata, tapi terlihat sedang melihat kita. Objek ini disebut Helix Nebula, sering dijuluki mata Tuhan. Nebula ini terbentuk ketika bintang seperti matahari kita kehabisan bahan bakar dan mulai mati. Lapisan luarnya terlempar keluar, membentuk pola cincin bercahaya yang terlihat seperti mata raksasa di kosmos. Di tengahnya tersisa inti panas yang terus memancarkan cahaya. Ini bukan cuma indah, tapi juga gambaran masa depan matahari kita. Suatu hari matahari kita juga akan terlihat seperti ini. Menurutmu, apalagi yang akan kita kupas? Bintang ini tipu mata kita. Bintang terang ini sering dikira bagian dari gugus bintang. Namanya Aldebaran, salah satu bintang paling terang di langit malam. Ia terlihat seolah-olah berada di dalam gugus Hyades. Tapi sebenarnya itu hanya kebetulan dari sudut pandang kita. Aldebaran adalah bintang raksasa merah, jauh lebih besar dan lebih terang dari matahari. Kalau ditempatkan di posisi matahari, ukurannya bisa mencapai orbit Merkurius, bahkan mendekati Venus. Warna oranye yang khas membuatnya mudah dikenali di langit. Yang kita lihat dekat ternyata bisa sangat jauh. Menurutmu, topik apa lagi yang perlu kita kupas? Bintang ini bisa meledak kapan saja. Ada bintang di langit yang mungkin menunggu waktu untuk meledak. Namanya Betelgeuse, bintang merah raksasa di rasi Orion. Ukurannya sangat besar. Kalau menggantikan matahari bisa mencapai orbit Jupiter. Beberapa tahun lalu, cahayanya tiba-tiba meredup drastis, membuat ilmuwan bertanya-tanya, karena bintang seperti ini di akhir hidupnya bisa meledak menjadi supernova besar. Kalau itu terjadi, cahayanya bisa terlihat jelas dari bumi, bahkan siang hari. Pertanyaannya, kapan itu akan terjadi? Menurutmu, topik apa lagi yang perlu kita kupas?
tata surya bisa hilang di sini. Ada bintang yang bikin logika kita gagal. Namanya VY Canis Majoris, salah satu bintang terbesar yang pernah ditemukan. Kalau bintang ini menggantikan matahari, diameternya bisa mencapai orbit Jupiter, bahkan mendekati Saturnus. Artinya bumi, Mars, bahkan Jupiter akan hilang di dalamnya. Bintang ini juga tidak stabil, terus kehilangan massa dan bisa meledak suatu hari nanti. Saat itu terjadi, ledakannya bisa menerangi sebagian galaksi. Di alam semesta, ukuran seperti ini ternyata nyata. Menurutmu, topik apa lagi yang perlu kita kupas? Ukurannya sampai Saturnus. Ada bintang yang bikin otak error. Namanya Stephen 218, salah satu bintang terbesar yang pernah ditemukan. Kalau bintang ini ada di posisi matahari, permukaannya bisa mencapai orbit Saturnus. Artinya bumi, Mars, Saturnus akan ditelan oleh bintang ini. Ukurannya ribuan kali lebih besar dari matahari, dan volumenya hampir tak terbayangkan. Ini menunjukkan seberapa ekstrim dan luasnya alam semesta kita. Kalau bintang sebesar ini ada, apalagi yang belum kita temukan? Tuliskan di kolom komentar apa yang mau kita kupas. Ini ledakan terbesar di alam semesta. Ada ledakan yang kekuatannya nggak masuk akal. Ini terjadi di galaksi Phoenix A, sekitar miliaran tahun cahaya dari bumi. Di pusatnya ada lubang hitam supermasif yang melepaskan energi luar biasa. Ledakan ini menciptakan rongga raksasa di gas panas dengan ukuran ratusan ribu tahun cahaya. Energinya diperkirakan ratusan ribu kali lebih kuat dari ledakan galaksi biasa. Ini bukan ledakan biasa. Ini adalah salah satu yang terbesar yang pernah terdeteksi manusia. Kalau ini terjadi dekat kita, hasilnya nggak bisa dibayangkan. Menurutmu topik apa lagi yang harus kita bahas? Ini terlalu besar untuk ada. Ada dinding raksasa berisi ribuan galaksi. Struktur ini dikenal sebagai Hercules Corona Borealis Great Wall. Panjangnya bisa mencapai 10 miliar tahun cahaya. Itu berarti lebih besar dari yang seharusnya bisa ada. Menurut teori kosmologi, struktur sebesar ini tidak mungkin terbentuk dalam usia alam semesta. Tapi kenyataannya kita menemukannya. Kumpulan galaksi ini membentuk semacam dinding raksasa di kosmos. Ini membuat ilmuwan bertanya, apakah pemahaman kita tentang alam semesta masih belum lengkap? Kalau struktur sebesar ini ada, seberapa besar sebenarnya alam semesta? Menurutmu apalagi yang perlu kita kupas? Tulis di kolom komentar. Dari sinyal misterius hingga struktur terbesar di alam semesta, kita baru melihat sebagian kecil saja. Yang lebih gila, semua ini masih terus mengembang, masih terus berubah, dan masih banyak yang belum kita pahami. Mungkin kita bukan satu-satunya, atau kita bahkan belum menemukan yang sebenarnya. Dan kalau kamu pikir ini sudah besar, ingat ini, alam semesta jauh lebih luas daripada yang kita bayangkan.